Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Apa kabar ananda sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali perjumpaan kita di kesempatan ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah materi kita pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti terkait dengan sejarah Islam. Mari kita lihat materi berikut. Ya, materinya adalah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Diharapkan dengan hadirnya Islam di bumi kita tercinta Indonesia bisa mendamaikan hati para rakyat, para umat. Anda sekalian, tentunya kita sebagai umat Islam, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari bisa mendamaikan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Baik, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini? Kita lihat kompetensi dasar. Yang pertama, yaitu meyakini bahwa berkembangnya Islam di Nusantara sebagai bukti Islam rahmatan lil alamin, rahmat di seluruh alam. Jadi kita harus yakin bahwa ternyata perkembangan Islam di Nusantara, khususnya di Indonesia, itu menjadi sebuah bukti bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku cinta sebagai cinta tanah air, sebagai implementasi mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Dengan mempelajari nanti ini, Ananda diharapkan semakin cinta terhadap tanah air. Bagaimana wujudnya? Yaitu dengan mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Yang ketiga adalah memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Mungkin selama ini hanya sebahagian kecil yang kita pelajari tentang perkembangan sejarah di Nusantara. Nah, pada sesi kali ini kita akan menambah kembali wawasan kita terkait dengan sejarah Islam. Yang keempat adalah menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Jadi kita akan menyajikan sejarah, ya, rangkaian sejarah mulai dari masuknya dan sampai berkembang sejarah di Nusantara ini. Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Oke, tujuan pembelajaran kita lihat yang pertama, memahami cara masuknya Islam di Nusantara melalui jalan damai atau kekerasan. Nah, biasanya sesuatu masuk ke dalam suatu negara itu hanya melalui dua jalan, apakah melalui perdamaian atau melalui kekerasan. Apakah Islam masuk melalui jalan damai atau jalan kekerasan? Nanti kita akan pelajari. Yang kedua adalah menjelaskan perkembangan Islam di Nusantara berdasarkan kronologi waktu, berdasarkan data dari berbagai sumber. Ya, ketika kita mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia, kapan waktunya? Ya, dan apa sumbernya, apa dasarnya, apa buktinya. Nah, tentu itu harus kita ketahui dan mampu kita jelaskan kepada siapa saja yang bertanya terkait dengan Islam Nusantara. Yang ketiga adalah menjelaskan cara-cara penyebaran Islam di Nusantara. Tentu Islam tidak serta-merta langsung menyebar begitu saja, akan tetapi melalui cara-cara yang dilakukan oleh para
ulama kita yang menyebarkan agama Islam khususnya di Indonesia atau di Nusantara. Nah, yang keempat adalah menjelaskan perkembangan Islam di Nusantara berdasarkan perkembangan kerajaan Islam di Sumatera, di Jawa, dan Sulawesi. Jadi kita akan melakukan sebuah pembelajaran terkait dengan kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, dan di Pulau Sulawesi. Oke, Ananda sekalian, kita lanjut. Ya, ini peta konsep. Ya, kita pahami dulu peta konsepnya. Insya Allah dengan itu akan mudah kita pahami apa yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Jadi intinya adalah kita ingin mengetahui bagaimana kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Ya, melalui jalan apa? Melalui alur perjalanan dakwah di Nusantara, kemudian cara-cara dakwah di Nusantara dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Melalui 3 poin inilah kita akan mengambil hikmah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Dengan demikian akan muncul sikap mulia pada diri Ananda, yaitu mencintai para ulama dan tokoh penyebar Islam. Tidak mungkin kita rasakan kedamaian, kenikmatan dalam beribadah seandainya tak ada ulama dan tokoh penyebar Islam yang senantiasa berjuang menyebarkan agama Islam di Nusantara kita ini. Yang kedua adalah gigih dan semangat dalam berdakwah. Nah, tentu kita tidak mau kalah dengan para ulama kita dan tokoh-tokoh penyebar Islam. Kita juga ingin menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari sebuah sejarah. Sehingga diharapkan Ananda sekalian gigih dan semangat dalam berdakwah. Bagaimana caranya? Salah satu jalan yang bisa kita tempuh adalah dengan belajar dengan tekun. Yang ketiga adalah menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Setiap orang memiliki agama dan keyakinan. Ya, ketika kita dalam kondisi berbeda agama dan berbeda keyakinan, maka kita harus saling menghargai. Saling menghargai. Kemudian giat belajar untuk meraih cita-cita. Apa cita-cita Anda sekalian? Tentu punya cita-cita. Nah, bagaimana kita giat belajar agar cita-cita itu mampu kita raih? Salah satu jalan agar mudah kita raih cita-cita adalah dengan rajin beribadah sesuai dengan apa yang kita pelajari. Oke, Anda sekalian, poin-poin bahasa yang kita akan pelajari adalah tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada beberapa teori yang menyebutkan cara masuknya Islam ke Nusantara. Nanti kita lihat satu persatu. Yang kedua, bagaimana cara dakwah di Nusantara. Ya, beberapa ulama kita yang melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam dengan cara yang berbeda. Tetapi intinya satu, yaitu menyebarkan agama Islam, Islam rahmatan lil alamin. Yang ketiga adalah kerajaan Islam di Sumatera. Kita akan lihat apa saja kerajaan Islam di Nusantara, kapan dan siapa raja pada saat itu. Kemudian kerajaan Islam di Jawa dan di Sulawesi. Apa nama kerajaannya? Ya, siapa nama rajanya? Kapan dia berdiri? Dan apa bukti bahwa telah ada kerajaan Islam pada daerah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu teori masuknya Islam ke Nusantara. Inilah yang akan kita pahami yang pertama, yaitu tentang masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan. Ya, melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara-cara damai. Biasanya kalau perdagangan itu adalah saling membutuhkan satu sama lain. Ya, penjual membutuhkan pembeli dan pembeli membutuhkan barang yang dijual oleh para penjual atau pedagang. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi. Ingat, abad
abad ke-7. Namun keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13. Abad ke-13. Jadi pada abad ke-7 sudah masuk. Namun keberadaannya nanti jelas pada abad ke-13. Ingat ya, pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kenapa di Aceh? Karena agama Islam itu dibawa oleh para ulama atau tokoh-tokoh penyebar Islam itu melalui dari arah barat. Sementara di Indonesia daerah yang paling barat itu adalah Aceh. Sehingga di sanalah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Oke, Ananda sekalian, teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori. Teori yang pertama adalah teori Mekah, bahwa masuknya Islam langsung dari Mekah, tidak transit, tidak singgah di mana-mana. Pokoknya dari Mekah langsung ke Indonesia. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau pada tahun ke-7 Masehi. Jadi ini tentang teori Mekah. Memiliki misi dagang dan dakwah. Ya, jadi para pedagang dari Arab ya membawa barang dagangannya sekaligus ya menyebarkan dan memperkenalkan agama Islam ke masyarakat Nusantara, khususnya di Aceh pada saat itu pada abad pertama Hijriah. Yang kedua adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini berasal dari Gujarat ya. Namanya saja teori Gujarat, berarti ini daerah berada di wilayah India bagian barat yang terjadi pada abad ke-7 Hijriah. Ya, jadi kalau tadi abad pertama Hijriah, kalau di sini abad ke-7 Hijriah atau pada tahun ke-13 ya, abad ke-13 Masehi. Pedagang Gujarat Muslim berdagang ke Indonesia lagi-lagi melalui jalur perdagangan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah teori Persia. Ini berasal dari Persia ya. Jadi dia menggunakan nama dari asalnya. Yang sekarang ini Persia itu dikenal dengan negara Iran ya. Ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, yaitu perayaan 10 Muharram. Apa itu 10 Muharram? Biasa kita sebut dengan hari Asyura. Ada yang kadang-kadang membuat bubur 7 macam ketika berpuasa selama 1 hari pada tanggal 10 Muharram itu, kemudian melakukan buka puasa bersama. Bahkan ada tradisi-tradisi yang membeli istilahnya dalam bahasa Bugis itu mapasagena ya, membeli barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah teori Cina. Berasal dari daerah atau pedagang Cina. Ajaran Islam sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Raja Islam di Jawa merupakan keturunan dari Cina. Makanya di Jawa itu ada Masjid Tionghoa ya, dan masih banyak bukti-bukti sejarah yang lainnya. Baik Anda sekalian, itulah tadi tentang teori masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara. Nah, bagaimana caranya masuk? Cara dakwanya seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa para ulama, para tokoh penyebar Islam itu menyebarkan agama Islam dengan melalui jalur perdagangan. Dengan demikian, dengan jalur perdagangan inilah maka Islam dianggap masuk dengan jalan damai ya, dengan jalan damai. Yang kedua, melalui perkawinan. Ya, ketika membawa alat dagangnya, mungkin ya ada 1-2 di antara mereka yang tinggal di Indonesia dengan melalui perkawinan. Ya. Kemudian
Yang ketiga adalah melalui pendidikan. Nah, pendidikan yang tertua yang ada di Indonesia itu yang kita ketahui dan pahami adalah pendidikan madrasah. Madrasah sendiri adalah pendidikan yang coraknya adalah terkait dengan pendidikan agama Islam. Kemudian melalui hubungan sosial, ya, hubungan sosial, interaksi sosial antara satu sama lain, sehingga Islam bisa berkembang dan disebarkan di seluruh Nusantara. Yang kelima adalah melalui kesenian, misalnya kesenian wayang, ya seperti ini, ya, atau seni bela diri, ya. Itulah tata cara dakwah yang dilakukan oleh para ulama atau para penyebar Islam di Nusantara. Ananda sekalian, kita lanjut bahwa ternyata ada beberapa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Mari kita lihat kerajaan apa saja. Yang pertama adalah kerajaan Islam di Aceh. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan pada bagian awal, bahwa Islam itu masuk ke Indonesia dari arah barat. Karena Islam itu sumbernya dari Mekah. Sehingga daerah yang paling dekat dari Mekah adalah Aceh. Nah, kita lihat bahwa kerajaan Islam di Aceh itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Jadi ketika ada yang tanya apa kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, jawabannya adalah kerajaan Samudra Pasai. Dia adalah kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Semawe atau sekarang ini disebut dengan Aceh Utara. Yang kedua, salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai, ya harus dibuktikan adalah adanya nisan, ya. Nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Raja pertama Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh, ya, atau sering disebut Sultan Malikus Saleh. Ya, itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Saya ulangi sekali lagi, kerajaan yang pertama yang ada di Indonesia adalah Samudra Pasai. Sementara raja pertamanya adalah Sultan Malik As-Saleh. Kemudian kerajaan Aceh, ya, kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Ini terjadi pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Jadi, kesimpulannya bahwa salah satu kerajaan yang ada di Aceh adalah kerajaan Aceh sendiri. Jadi ada dua yang kita kenal, kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh sendiri didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah dan mencapai puncak keemasan pada saat pemerintahan Iskandar Muda. Nah, kita lanjut bagaimana kerajaan Islam di Jawa. Ya, ternyata di Jawa ada kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah. Ya, jadi nama pendirinya kerajaan Demak adalah Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Kerajaan ini menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan di Nusantara. Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Ini cukup lama, ya, bertahan kerajaan Demak itu. Kerajaan yang kedua yang ada di Pulau Jawa adalah Kerajaan Pajang pada tahun 1568 sampai 1586. Terletak di daerah Kartasura. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir. Nah, mungkin yang sering menonton video atau film, ada filmnya Jaka Tingkir, ya. Jaka Tingkir itu atau sebutannya adalah Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya yang melakukan perebutan kekuasaan antara Sultan Hadiwijaya dengan Sultan Sutawijaya, ya. Sultan Hadiwijaya dengan
Sutawijaya. Oke. Kemudian kerajaan Islam yang ketiga yang ada di Jawa itu adalah Kerajaan Mataram. Ini pada tahun 17 sampai pada abad ke-17 sampai abad ke-19. Ini juga cukup lama ya bertahannya, yang berdiri pada tahun 1586. Artinya setelah Kerajaan Pajang berakhir, maka yang muncul adalah Kerajaan Mataram. Raja pertamanya adalah Sutawijaya ya. Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga Sayyidin Panatagama. Ya, mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakkusuma ya, Hanyakkusuma. Jadi ini terjadi pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Itulah 3 kerajaan yang ada di Jawa. Kalau di di Aceh tadi ada 2 kerajaan, sementara di Jawa ini ada 3 kerajaan. Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram. Nah, bagaimana di Sulawesi? Ada berapa kerajaan Islam di Sulawesi? Yang terkenal itu hanya ada 2, yaitu Kerajaan Goa Tallo. Ya, pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan. Kerajaannya itu bercorak Hindu. Tetapi yang terkenal adalah Goa Tallo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Luwu. Pada tahun 1605 Sultan Alauddin ya dari Goa masuk Islam dan resmi menjadi kerajaan Islam. Jadi kerajaan Islam yang pertama di Sulawesi Selatan itu adalah Kerajaan Goa, yaitu yang dipimpin oleh Sultan Alauddin. Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaan pada abad ke-15 pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Daerah kekuasaan diperluas dan menundukkan negeri-negeri kecil termasuk Bone pada saat itu. Terjadinya peperangan melawan Belanda hingga akhirnya mengalami banyak kerugian dan akhirnya mengalami kemunduran. Itulah ketiga kerajaan yang ada di Nusantara. Nah, setelah mempelajari dengan banyak sejarah-sejarah yang ada di Nusantara, apa hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita jadikan ibrah pelajaran atas kehadiran Islam di Nusantara? Yang pertama, bahwa hasil karya para ulama berupa karangan buku sangat berharga untuk dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Banyak karangan-karangan ulama kita yang bisa kita jadikan sebagai sumber pengetahuan. Maka darinya itu, mari kita lestarikan karangan-karangan ulama kita dengan mempelajari karyanya. Yang kedua adalah mengajarkan tentang Islam harus dengan keramahan. Sebagaimana Islam masuknya ke Indonesia melalui dengan cara damai dan bijaksana, serta membiasakan masyarakat Islam bersikap konsisten. Jadi kita harus ramah, ya, bijaksana, dan membiasakan hidup konsisten. Yang ketiga adalah mengajarkan sikap tetap bersatu, karena persatuan itu sangat penting. Tidak bisa kita capai kemerdekaan, tidak bisa kita bersama ketika tidak ada persatuan, rukun antar suku, antar bangsa, ya, antar agama, dan bersama-sama mempertahankan negara Indonesia dari ancaman, baik ancaman dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Kemudian yang keempat adalah menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu dijadikan sebagai pemikiran dan peneladanan orang-orang yang beriman. Ya, perjalanan sejarah mari kita pikirkan dan kita jadikan acuan, ya, karena boleh jadi hari ini terjadi sesuatu yang mirip-mirip dengan sejarah yang berlalu. Maka darinya itu, yang kelima, mari kita memperkaya dalam bentuk arsitektur bangunan seperti masjid sebagai tempat ibadah. Itulah hikmah dari kehadiran Islam Nusantara. Nah, kita tutup perjumpaan kita dengan beberapa kata-kata mutiara
Ya, bahwa sejarah memiliki tampuk istimewa dalam hidup manusia, tapi tidak lagi melekat utuh pada realitas. Sejarah seperti awan yang tampak padat, berisi, tapi ketika disentuh menjadi embun yang rapuh. Sejarah tak mencatat para pecundang, bahkan walaupun bumi melahirkannya. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarahnya. Orang yang besar sepanjang sejarah adalah mereka yang lebih banyak bekerja daripada bicara. Semoga sukses dan berkah ilmunya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat dipahami dengan baik, dan ketika ada sesuatu yang perlu kita diskusikan atau ingin kita tanyakan, silahkan di chat di WA group. Semoga kita pahami dan menambah wawasan keilmuan kita tentang sejarah Islam di Nusantara. Kita tutup perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.